Saya hanya terbangun dari jenis prajurit goblin. Namun, itu membuat semua makhluk di langit ketakutan setengah mati. Bahkan naga suci atau malaikat emas pun. Melihat saya, mereka semua harus menahan diri dan menghindar. Hanya karena goblin saya memiliki keterampilan yang sangat jahat. Mengabaikan pemisahan reproduksi. Selama ada kesempatan, setiap induk akan menjadi alat reproduksi yang mengerikan. Maka, terjadilah goblin naga suci. Goblin malaikat emas. Pada awalnya, saya belum menyadari betapa menakutkannya keterampilan ini. Sampai ujian pemula dimulai. Saya hanya bisa melihat goblin saya melintasi serigala abu-abu. Saya langsung merasa tertegun. Memiliki keturunan bisa dimengerti. Tapi, apakah kalian bahkan tidak membiarkan serigala? Dalam keterkejutan, saya melihat salah satu serigala besar. Perutnya mulai membesar dengan cepat. Saya menelan ludah dan tiba-tiba berpikir tentang sesuatu. Apakah mengabaikan isolasi reproduksi digunakan seperti ini? Setelah para goblin gelap menyelesaikan tugas reproduksi mereka, mereka menyatakan keinginan untuk pergi berburu kepada saya. Ingin keluar untuk berburu lebih banyak induk untuk menghasilkan keturunan, sambil memburu jantan untuk membangun wilayah. Ini sejalan dengan pemikiran saya. Setelah semua, niat jahat dunia Atlantis seperti sebuah pisau yang selalu melayang di atas kepala. 6 hari kemudian, mereka akan memanen wilayah mereka sendiri. Ujian pemula kali ini sudah menghilangkan lebih dari 10.000 orang. Tidak tahu berapa banyak orang yang akan hilang saat periode perlindungan berikutnya berakhir. Saya tidak ingin menjadi salah satunya. Setelah para goblin pergi, saya melihat lagi serigala raksasa yang sedang hamil. Sebelumnya, saya masih berpikir untuk meningkatkan unit melalui batu energi. Tapi sekarang jika saya meningkatkan unit melalui kehamilan, bukankah saya mendapat keuntungan besar? Sambil berkata, saya membuka sumur pembiakan untuk memeriksa data. Bangunan unik jenis tentara dari sumur pembuahan goblin gelap. Tingkat awal 1. Jumlah goblin yang dapat dibuahi setiap hari adalah 5. Energi batu yang diperlukan untuk pembuahan saat ini adalah 50. Bahan yang diperlukan untuk promosi adalah 300 energi batu. 50 unit kayu. 30 unit batu. Saya mengernyitkan dahi. Menggunakan sumur pembuahan untuk menghasilkan goblin itu agak mahal. Metode goblin sendiri lebih baik. Keesokan harinya, sambil memanggang daging, saya berkata dengan tegas. Ketika goblin kecil kembali, kita akan membangun rumah. Jika tidak, sebelum dimakan binatang, saya akan mati kedinginan terlebih dahulu. Saya baru saja selesai makan daging babi di tangan saya. Pesan buku telepon terus berbunyi tanpa henti. Goblin gelap telah membunuh kelinci tulang lembut. Pengalaman 100. Salinan energi batu. Awalnya saya agak khawatir karena goblin gelap tidak pulang semalam. Tapi sekarang terlihat, goblin tampaknya telah menemukan sarang kelinci tulang lembut. Jika tebakanku tidak salah, harusnya masih ada cukup daging kelinci. Justru bisa membuat semangkuk sup kelinci yang direbus. Saat aku berhayal, seekor kambing hitam dengan tanduk panjang dan tubuh berotot. Kambing itu tiba-tiba muncul di sekitar wilayahku. Matanya yang merah menyala menatapku di dalam pelindung. Dengan gila menghantam pelindung transparan. Aku dengan tenang berjalan sambil memegang tusuk sate daging. Selama aku tidak keluar dari pelindung, aku adalah tak terkalahkan. Tiba-tiba, kambing hitam itu melancarkan serangan. Dari tanduk hitam itu, bahkan berkumpul bola api hitam. Kemudian dengan suara ledakan, bola itu menghantam pelindung. Kambing hitam ini bisa menggunakan sihir. Aku segera melemparkan sebuah sihir penyelidikan untuk melihat informasi. Kambing hitam. Kualitas perunggu, atribut 18. Tingkat 8. Senjata, tidak ada. Keterampilan, sihir bola api. Status saat ini, keras kepala, marah, lapar, bingung. Catatan, suka makan daging, suka terjebak dalam detail, penasaran dengan segalanya. Kualitas yang tinggi ternyata hanya kurang 2 poin untuk mencapai perak. Kemampuannya bagus, hanya saja otaknya tidak terlalu baik. Andai saja goblin saya juga bisa menggunakan skill jarak jauh seperti bola api. Saya memikirkan itu, tetapi segera sudut bibir saya sedikit terangkat. Karena di belakang kambing itu, saya melihat sekelompok goblin menyeret banyak ekor kelinci putih bersih menuju ke wilayah. Setelah mendengar perintah saya, sekelompok goblin dengan hati-hati meletakkan kelinci. Mereka mengangkat tongkat dan pergi ke belakang kambing hitam. Sampai mereka dipukul di kepala oleh goblin dengan sebuah tongkat. Kambing hitam baru menyadari keberadaan goblin. Sayangnya, sudah terlambat. Goblin-oblin dengan terampil menyeret kambing hitam yang telah lumpuh karena air liur ke dalam wilayah. Setelah mengamati, kambing hitam ini ternyata betina. Dengan demikian, saya tidak perlu mengatur ulang. Goblin-oblin secara sukarela melanjutkan tugas reproduksi. Tapi ketika saya tiba di dekat kelinci tulang lembut, saya tertegun. Ternyata kelinci tulang lembut ini dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari sekitar 10 kelinci yang tak bernyawa. Kelompok lainnya jumlahnya lebih sedikit, tetapi masih hidup. Saya menelan ludah. Jika saya tidak salah menebak, kelompok ini, yang masih hidup sengaja ditinggalkan. Mereka bahkan tidak membiarkan kelinci selamat. Kelinci ini diperkirakan akan mengalami nasib buruk. Saya mengabaikan suara menyedihkan dari kambing hitam. Mulai mengumpulkan kelinci yang sudah mati di tanah. Dengan cepat saya menyelesaikan pengumpulan dan saya mendapatkan 34 unit daging kelinci, 17 lembar kulit kelinci tulang lembut dan 17 kepala kelinci yang sudah diolah. Saat itu, suara notifikasi yang tak terduga muncul. Goblinmu telah naik level melalui pertempuran panjang. Saat ini berada di level 6. Mendengar itu, saya membuka panel untuk melihat. 3 goblin ternyata mencapai level 6. Saat ini, 3 goblin yang naik level melompat-lompat dengan gembira. Kemudian menggali lubang di tanah dan mengubur diri ke dalam tanah. Hanya kepala yang terlihat di luar untuk melakukan fotosintesis. Inilah cara mereka beristirahat. Sebuah perburuan hanya menghabiskan sedikit sinar matahari dan 3 petak tanah. Benar-benar goblin yang mengerti cara menghemat sumber daya untuk tuan mereka. Saya tersenyum lega.
Kemudian saya melihat pemandangan yang mengerikan. Jelas-jelas kelinci sudah menolak. Goblin yang jahat ini benar-benar mengabaikan penolakan. Namun untungnya, hewan seperti kelinci umumnya tidak mengeluarkan suara. Telinga bisa agak tenang sekarang. Cuit-cuit. Pukulan wajah datang selalu begitu cepat. Kelinci sampai bisa bersuara. Hebat. Harus membangun rumah. Membangun dua. Dan harus yang kedap suara. Suara kasar dan lembut bercampur. Saya hanya bisa membuka transaksi dengan perasaan yang rumit. Saluran dan saluran komprehensif mengambang. Mari jual kelinci terlebih dahulu. Baru saja dipajang daging kelinci. Segera banyak orang mengirim permintaan pertemanan kepada saya. Saya membuka beberapa dengan sembarangan. Gu Xiaoyu mengirim pesan. Kakak besar, Xiaoyu tidak berhasil merebutmu. Bisakah kamu menjualnya padaku dengan harga murah secara pribadi? Saya akan menunjukkan Lolita padamu. Su Qingyu mengirim pesan. Kakak, nama ini juga merupakan nama orang Huaxia, kan? Saya adalah ratu kecantikan dari Nanhai. Bisakah kamu memberiku sedikit daging kelinci secara gratis? Nanhai mengirim pesan. Kakak, saya lihat kamu menjual daging kelinci. Pasti ada hasil kepala kelinci juga, kan? Saya punya rempah. Mau? Orang miskin sama sekali tidak mempertimbangkan. Baik itu Lolita sejati atau ratu kecantikan palsu. Jangan sekali-sekali berpikir untuk mendapatkan sesuatu secara gratis dariku. Sementara itu, di dalam gua bawah tanah, seorang anak kecil dengan wajah penuh dengan jelaga. Lolita mengusap perutnya. Xiaoyu yang tidak mendapatkan makanan benar-benar hampir kelaparan. Di dalam gua bawah tanah hanya ada batu besar atau batu kecil. Bahkan jenis pasukannya juga adalah orang batu berat setinggi 3 meter. Meskipun itu adalah jenis tentara perak. Namun, mendapatkan makanan di bawah tanah sangat sulit. Memikirkan hal ini, dia kembali menjadi pengemis di dunia maya. Mengirim pesan kepada para bos yang memiliki kelebihan makanan. Kakak, mau lihat Lolita? Aku benar-benar gadis kecil, loh. Hanya dengan sepotong daging, aku bisa memberimu kebahagiaan yang tak terduga. Di sisi lain, Su Qingyu yang ditolak menatap pesan itu tanpa bisa pulih lama. Sial, kau berani menolak aku? Nanti, aku pasti akan membuatmu meminta-minta dengan berlutut. Aku adalah jenis tentara emas yang ditakdirkan untuk menjadi yang teratas. Su Qingyu berkata dengan marah, sambil melihat ke arah buaya kekaisaran di bawah kakinya. Meskipun agak jelek, tetapi itu adalah jenis tentara emas. Memiliki jenis tentara emas seharusnya membuatnya bersinar seperti bintang-bintang, dan tidak kekurangan makanan atau semacamnya. Namun, wilayahnya berada di daerah rawa, dan sebagian besar makanan makhluk di daerah rawa. Sumbernya adalah bangkai yang jatuh ke dalam rawa. Bagaimana dia, sang peri kecil, bisa menerima hal seperti bangkai? Tapi saya tidak tahu semua ini. Saat ini saya sedang terpaku melihat baru saja lahirnya goblin serigala. Badan goblin gelap yang bertato garis hitam. Dengan kepala serigala, jari-jari juga berubah menjadi cakar serigala yang tajam. Saya melemparkan sebuah pengintaian untuk mendapatkan informasi tentang goblin serigala. Kualitas perak. Atribut 35. Tingkat 3 membunuh makhluk dapat memperoleh peningkatan level. Loyalitas setia. Anda adalah keyakinan mutlak goblin. Senjata tanpa keterampilan gigit racun. Status saat ini adalah bayi yang lemah. Karakter manusia mengabaikan isolasi reproduktif. Saya sangat puas mengamati goblin api serigala. Goblin serigala ternyata sempurna. Mewarisi keunggulan dari kedua orang tua. Dan memiliki 2 kelahiran. Ditambah dengan goblin gelap biasa. Artinya, sekarang saya memiliki 15 goblin. Dari segi jumlah, sepertinya saya sudah jauh mengungguli semua orang. Goblin kecil sepertinya langsung berpikir untuk menggali tanah saat baru lahir. Kemudian mereka belajar dari goblin besar untuk masuk ke dalam tanah dan menempatkan setengah kepala mereka. Saya tahu mereka baru saja lahir. Terlalu lemah dan butuh asupan nutrisi. Namun baik goblin besar maupun kecil. Sepertinya mereka menyerap energi dari cahaya bulan dan matahari. Ini juga cukup mengurangi beban pikiran. Tidak perlu khawatir tentang terlalu banyak jumlah yang tidak dapat dipelihara di kemudian hari. Mari istirahat dulu. Besok pagi kita mencari sumber air dan berburu. Setelah saya berkata begitu, saya juga berbalik dan kembali ke gubuk jerami saya. Pagi hari. Wah, begitu besar. Saya melihat goblin serigala yang sudah dewasa sampai ternganga. Kecepatan reproduksi seperti ini sungguh mengerikan. Sekarang tampaknya para bos dengan level emas sudah tidak layak untuk bersaing denganku. Setelah bersemangat, aku mulai melangkah dengan teratur, mengembangkan wilayahku, dan membuat rencana baru selama 5 hari dan 5 minggu. Para goblin berangkat berburu dan mencari sumber air dengan tugas. Sementara itu, aku mulai membangun rumah. Akhirnya, Master Chen yang sibuk seharian menguatkan rumahnya dan membangun pagar sederhana dengan diameter 50 meter. Para goblin juga pulang dengan banyak hasil. Aku mengangguk puas kepada goblin. Goblin memerintahkan untuk memulai tugas reproduksi. Sementara itu, goblin bertanduk dombaku juga lahir pada saat ini. Kualitas perak. Atribut 37. Tingkat 3 dapat membunuh makhluk untuk meningkatkan level. Loyalitas fanatik. Anda adalah keyakinan mutlak goblin. Senjata tidak ada. Keterampilan, racun bola api. Status saat ini, bayi yang lemah. Ciri tidak memperhatikan isolasi reproduksi. Sangat kuat. Saya melihat atribut goblin bertanduk. Ternyata goblin bertanduk sempurna mewarisi kelebihan kedua belah pihak. Tidak hanya mempertahankan ciri khas ras goblin gelap, tapi juga menggabungkan keterampilan kedua belah pihak. Keterampilan goblin serigala adalah racun dan taring beracun. Goblin bertanduk ternyata memiliki racun dan bola api beracun. Racun gigitan taring beracun. Racun bola api beracun. Memang ada rasa seperti bermain penggabungan kartu. Kemudian saya melihat ke belakang pada kelinci tulang lunak yang hampir melahirkan. Dan goblin yang sedang menanam dengan babi tanah dan kelinci tulang lunak. Ini termasuk goblin gelap dan goblin manusia serigala. Saya benar-benar penasaran apa yang bisa dihasilkan oleh goblin serigala dan kelinci tulang lunak.
Dari perkawinan silang mereka dapat menciptakan makhluk yang lebih unik. Saya sangat penasaran dan bahkan siap untuk membiarkan goblin bertanduk juga berpartisipasi dalam perkawinan silang. Sayangnya goblin bertanduk masih anak-anak. Saya terbenam dalam dunia saya sendiri dan tidak bisa tidur sama sekali. Jadi saya mulai mengatur hasil panen. 40 unit daging babi tanah saya simpan 5 unit, sisanya saya pajang. 60 unit daging serigala raksasa semua saya pajang. 40 unit daging kelinci tulang lunak sudah ready dan dipajang semua. 20 unit kepala kelinci saya pajang beberapa. Saya memajang sebagian besar daging untuk perdagangan. Segitiga hitam mengarah ke kanan saluran menukar batu dan kayu. Setelah diatur, zona perdagangan yang awalnya tandus kembali penuh. Kali ini saya memajang banyak sekaligus. Daging sekali lagi membuat heboh. Bukan karena yang lain, hanya karena jumlahnya besar. Bahkan para raja level emas pun tidak bisa melakukannya. Menjual sekaligus lebih dari 100 unit daging. Apalagi saya juga menangkap sarang kelinci tulang lunak. Zona waktu kembali meledak. Ayo datang untuk mengagumi raja. Ternyata menjual ratusan unit daging sekaligus. Jenis pasukan apa yang dimiliki Chen Ye? Apakah itu tingkat suci yang terkenal? Raja. Bapak yang tidak adil. Saya seorang mahasiswa, beri saya sedikit makanannya. Saya sekali lagi menunjukkan kemampuan saya. Secara alami, muncul gelombang permintaan pertemanan yang tinggi. Gu Xiaoyu menyertakan pesan. Kali ini jumlahnya cukup besar. Xiaoyu berhasil merebut. Dia datang khusus untuk mengucapkan terima kasih kepada kakak. Su Qingyu menyertakan pesan. Chen Ye, barang yang kamu pasang harganya sangat mahal. Saya tidak memiliki kayu dan batu di sini. Apakah bisa menggunakan yang lain sebagai ganti utang? Lia Michelle menyertakan pesan. Apakah kamu masih memiliki daging yang dalam jumlah banyak? Saya bisa menggunakan batu energi untuk berdagang. Saya tidak bahkan melihat dan dengan tegas menolak beberapa permintaan pertemanan sebelumnya. Lobak. Namun, saya berfokus pada permintaan pertemanan yang terakhir. Jika untuk bertukar, saya tidak keberatan. Lia Michelle bahkan bersedia menggunakan batu energi untuk berdagang. Apakah orang ini tidak tahu bahwa batu energi sangat langka? Saya menjawab kali ini tidak ada lagi. Tapi jika kamu menginginkannya, saya bisa up untuk lain kali. Setelah memikirkan, saya menambahkan satu kalimat lagi. Apakah kamu yakin ingin bertukar dengan batu energi? Saya melihat kartu identitas yang bernama Michelle. Lawan bicara tampaknya adalah seorang asing. Lia Misuer membalas, tentu saja. Saya bersedia membayar 2 batu energi untuk setiap 50 unit. Namun, diperlukan 100 unit daging untuk melakukan transaksi. Tidak masalah, saya akan mencarimu saat itu. Menangkap makanan bukanlah hal yang sulit bagi saya. Sebaliknya, penumpukan batu energi sangat lambat. Sekarang bertemu dengan orang yang mudah ditipu sangat sesuai dengan keinginanku. Saat ini, wanita yang saya sebut sebagai orang yang mudah ditipu kini berlutut di sebuah gereja yang bobrok. Seragam gereja yang bersih biru putih, rambut pirang yang cantik, dan tubuh yang melengkung. Dia meletakkan daging yang baru saja dia ambil di depan altar. Kemudian berdoa kepada patung yang ada di dalam gereja. Di bawah patung malaikat, cahaya putih bersinar. Daging babi dan daging serigala abu-abu menghilang dalam sekejap. Kemudian 2 batu energi tergeletak diam di tanah. Anda telah kehilangan 20 unit tulang lembut. Anda telah mendapatkan batu energi dari daging kelinci. Energi pemanggilan 20 Anda telah kehilangan 20 unit daging babi tanah. Energi pemanggilan 20 Anda telah mendapatkan 1 batu energi. Michelle mendengar bunyi notifikasi tetapi tidak segera mengambil batu energi. Tetapi terus berdoa untuk bersyukur atas berkat Tuhan. Saya sudah dalam perjalanan untuk melaksanakan kehendak Anda. Saya akan segera menemukan niat jahat yang Anda maksud. Kejahatan pasti akan lenyap di bawah cahaya suci. Lia Michelle melirik ke arah yang sudah mencapai 78 energi pemanggilan. Dia belum memiliki kondisi untuk memanggil jenis pasukannya. Terlalu ketat. Setelah malam yang penuh kegilaan, saya menghadap matahari melihat sekelompok kepala. Tertanam di tanah tidak jauh dari sini. Ada kepala serigala, kepala jamur, dan kepala kelinci. Ya. Pada malam kemarin, beberapa jam setelah goblin serigala malam, goblin kelinci yang cerdik juga telah lahir. Satu kelahiran 5 ekor, total 20 ekor. Secara keseluruhan mirip dengan goblin kegelapan, namun memiliki sepasang kaki belakang yang kuat dan mata merah. Goblin kelinci pintar. Kualitas perak. Atribut 30. Tingkat 5, membunuh makhluk dapat meningkatkan level. Loyalitas setia, Anda adalah keyakinan mutlak goblin. Senjata, tidak ada. Keterampilan, keracunan. Status saat ini, terstimulasi. Karena kekuatan kelinci lembut itu sendiri yang lemah. Goblin kelinci pintar tidak memiliki keterampilan serangan yang kuat. Namun ini sudah cukup baik. Oh, ini adalah jenis unit yang didapat tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Suara yang membosankan menarik perhatian saya. Saya melihat ke arah suara tersebut. Seekor kambing berbulu putih dengan tanduk hitam. Terus-menerus menghantam tepi perisai. Kambing hitam menatap tusuk sate di tangan saya yang menghantam perisai. Di dalamnya jelas ada makanan enak dan saya bisa mencium aromanya. Tapi tidak bisa terbuka. Saya tidak percaya. Saya harus membuka benda ini. Kambing hitam yang keras kepala terus menabrak pelindung. Ada semacam perasaan bahwa tidak akan kembali sebelum dinding selatan pecah. Saya mengangkat alis melihat kambing hitam yang tidak terlalu pintar itu. Di pagi hari, ada pengiriman makanan yang diantar langsung ke depan pintu. Mengingat informasi panel dari pihak lawan. Jika saya tidak salah, sepertinya memiliki sifat suka daging. Pasti tertarik oleh aroma daging saya. Namun untuk paket, saya tetap memilih untuk menerima. Goblin-oblin segera menyerbu. Mereka mengangkat kambing hitam itu masuk. Pihak lawan sepertinya adalah domba jantan dan lainnya. Saat masuk, dia sudah kehilangan napas terakhirnya. Saya melihat tubuh kambing hitam itu. Seketika, saya mendapatkan sebuah ide. Sepertinya tidak perlu membuat goblin-oblin susah-susah berburu. Bukankah bisa langsung memanggil pengiriman ke depan pintu?
Ayo kita lakukan saja. Saya segera membuka saluran perdagangan untuk bertukar. Lebih banyak rempah dan mulai memanggang daging. Segera, aroma menyebar. Sementara itu, seekor kambing hitam sedang minum air di tepi sungai. Tiba-tiba tercium aroma yang menggoda di udara. Aroma paman kedua. Kenapa paman kedua begitu harum? Kambing hitam itu bersemangat melompat dengan 4 kakinya menuju arah paman kedua sambil melompat. Dan tidak lama setelah itu, saya melihat seekor kambing hitam yang melompat masuk ke dalam jangkauan pandang. Ia tampak bahagia seperti orang bodoh. Saya menggoyangkan tusuk sate daging kambing di tangan saya. Ia benar-benar menjadi cemburu dan mulai menyeruduk pelindung dengan gila. Saya melihat gerakan yang hampir seragam itu dan ingin tertawa sejenak. Tapi di detik berikutnya, saya mendapat ide yang aneh. Apakah makhluk ini bersifat sosial? Jika memang sosial, saya akan menyerang sarang mereka langsung. Jadi saya mulai meminta para goblin werewolf untuk mengusir kambing hitam. Kambing hitam awalnya bersiap untuk bertarung. Tapi ketika dia melihat 10 goblin werewolf, dia dengan cepat melarikan diri saat mereka menyerang bersama. Goblin-goblin itu mengikuti dan mengejar. Beberapa saat kemudian, para goblin kembali ke wilayah. Setelah kembali, para goblin sangat bersemangat. Mereka melompat-lompat dan melapor kepada saya. Aku melihat kakiku yang berada di bawah. Goblin itu melaporkan dengan sudut mulut yang mulai terangkat. Para goblin membawa kabar baik dan bukan hanya satu. Mengikuti kambing hitam yang bodoh seperti rusa. Mereka benar-benar menemukan tempat berkumpul kambing hitam. Dan tempat berkumpul mereka tepat di sebelah. Tepat di sebelah sumber air yang dicari. Yang membuat saya lebih senang adalah, tidak jauh dari wilayahku. Hanya sekitar 500 meter jaraknya. Berapa banyak domba di pihak mereka yang bisa dimusnahkan dan dibawa kembali? Saya bertanya kepada goblin di bawah perintah saya. Goblin yang bersemangat saling berbicara satu sama lain. Sementara saya yang menerima berita ini hanya merasa pusing. Kemudian saya menunjuk salah satu dari semua goblin yang tertinggi dan berkata, mulai hari ini, kamu akan dipanggil Grey Big Wolf. Semua goblin lainnya akan berada di bawah komandonya. Dan kamu juga yang melaporkan berita kepadaku. Lalu saya menunjuk satu lagi goblin bertanduk domba dan berkata, kamu dipanggil Little Sheep dan menjadi tangan kanan semua goblin. Grey Big Wolf segera melaporkan berita kepadaku. Namun, berita ini membuat saya sedikit serius. Karena jumlah kambing hitam ternyata mencapai lebih dari 70 ekor. Dan kecuali beberapa yang bisa keluar, yang lainnya semua hidup bersama dalam kelompok. Dengan skala seperti ini, 42 goblin saya sepertinya tidak bisa menang melawan mereka. Dagingnya agak besar, sepertinya tidak bisa dimakan. Sementara saya sedang berpikir keras. Sebelah siang menunjuk sekelompok hewan yang terkulai di dalam wilayahnya. Kelinci dan babi tanah yang lemas dan berteriak. Aku dengan keras memukul pahaku. Iya, kelompok goblin ketigaku akan segera lahir. Saya berpikir sejenak. Jika saya mengalahkan kambing hitam pada hari kedua terakhir dan langsung berkembang biak, saat periode perlindungan hari ketujuh berakhir, aku akan kembali mendapatkan satu kelompok goblin. Dan menghancurkan kambing hitam juga bisa mendapatkan banyak batu energi. Itu harus cukup untuk meningkatkan wilayah dan kolam pemeliharaan. Saya berpikir dan membuka saluran perdagangan. Begitu masuk, saya melihat pesan yang memenuhi layar. Naga. Aku melihat naga es. Saya juga melihat dia sedang memicu badai salju di wilayah saya. Kalian cepat hentikan. Wilayah saya sudah terendam badai salju. Seluruh daerah beberapa mil dikelilingi salju. Apakah semua orang sudah melihat naga es? Saya belum ingin mati. Aku memang ditakdirkan untuk menjadi pria penguasa. Saluran obrolan meledak karena kemunculan naga es. Apakah itu naga es? Jika benda seperti itu benar-benar muncul, apa yang harus saya lakukan? Saya berpikir sejenak dan merasa bahwa saat ini masih belum. Itu adalah lawan naga es. Jangan bicara tentang naga es. Bahkan mereka yang berkaitan dengan naga pun tidak tahu itu adalah jenis campuran generasi keberapa. Mereka semua memiliki kualitas emas bahkan mungkin tingkat raja. Sedangkan untuk naga es, kemungkinan besar adalah tingkat suci. Atau mungkin makhluk yang kuat di tingkat demigod. Perunggu, perak, emas, tingkat raja, tingkat suci, demigod. Ini adalah cara para penguasa membedakannya. Informasi mengenai kualitas monster di dunia ini. Tiba-tiba suara raungan yang menggelegar membangunkan saya. Saya melihat ke atas. Sebuah bayangan besar membayangi langit. Suasana yang menekan seperti hari kiamat. Kepala yang menakutkan dengan sudut-sudut yang tajam. Kulit berwarna biru dengan cakar yang tajam dan kuat. Tubuh raksasa sepanjang 100 meter memberikan rasa tertekan yang mendalam. Di atas tubuhnya, sayap daging yang lebih besar hanya terbuka dan menempati sepertiga wilayah saya. Saat aku tertegun, naga es itu tiba-tiba ternyata merobeknya dengan cakarnya yang besar. Saya secara naluri mengangkat tangan untuk menghalangi tetapi melihat perisai menghasilkan riak yang menghalangi serangan. Detik berikutnya, naga es itu menunjukkan ekspresi marah. Kemudian terbang tinggi dan tidak melepaskan perisai itu dengan satu semburan nafas. Es yang kuat ketika dihalangi oleh perisai. Setelah menyebar, menyapu area sekitarnya beberapa kilometer. Sampai awan gelap mulai berkumpul dan langit berubah abu-abu kuning. Barulah ia mengepakkan sayapnya pergi. Panjangnya 100 meter dengan 3 tanda salju berbentuk berlian di dahi. Apakah naga es yang kamu lihat juga seperti ini? Saya mencatat ciri-ciri lawan dan segera meminta konfirmasi di grup chat kumpulan. Tidak benar, yang saya lihat adalah sekumpulan salju. Tanda itu hanya sepanjang beberapa puluh meter. Yang saya temui adalah 6 tanda, dan lawan sama sekali tidak melihat saya. Hanya sekadar melewati wilayah saya dan langsung dibekukan. Saya juga menemui 4 lembar. Semua orang berbicara satu sama lain. Ini membuat wajah saya semakin kelam. Itu bukanlah seekor naga raksasa. Itu berarti ada banyak naga yang menyerang secara bersamaan. Menyerang semua orang. Lalu apa gunanya bermain? Langsung dari ujian pemula melawan 2 serigala raksasa. Serigala itu berubah menjadi seekor naga es raksasa. Ini benar-benar mode neraka dari awal. Tidak akan sampai pagi.
Saya menatap salju yang jatuh dengan serius. Rencana saya semula adalah malam ini goblin baru lahir. Kemudian beristirahat semalam, menunggu semua goblin besok. Setelah dewasa baru berangkat untuk memburu kambing hitam. Tapi dengan keadaan salju yang sekarang, pada saat itu, jangan berharap untuk bertarung, goblin saya. Begitu keluar dari rumah, saya akan tenggelam dalam salju. Saat itu, suara pemberitahuan terdengar. Seekor goblin baru telah lahir di wilayahmu. Namun, karena tingkat mata air yang terlalu rendah, goblin Anda saat ini hanya dapat menggabungkan satu sifat genetik. Goblin serigala telah lahir, goblin kelinci licik juga telah lahir. Goblin babi yang baru lahir telah muncul di wilayahmu. Saya mengernyitkan dahi. Saya berpikir goblin serigala akan muncul dari babi tanah dan kelinci tulang lembut. Setelah disemai, akan lahir goblin yang lebih kuat. Sekarang tampaknya terpengaruh oleh tingkat mata air. Dengan begini, saya harus mempercepat kemajuan peningkatan mata air. Saya sambil merenung sambil memeriksa. Informasi panel Pigman Goblin. Goblin babi. Kualitas perak. Atribut 31. Tingkat 5. Membunuh makhluk dapat meningkatkan tingkat. Loyalitas setia. Anda adalah keyakinan absolut goblin. Senjata tidak ada. Keterampilan racun kulit besi. Status saat ini bayi baru lahir lemah. Karakteristik mengabaikan isolasi reproduksi. Saya melihat 97 goblin ini. Di antara ini, sekitar 10 yang masih muda berada di tingkat 6. Sisanya adalah bentuk dewasa normal tingkat 5. Mulai memikirkan pihak saya sendiri. Peluang menang melawan pihak kambing hitam. Mungkin saya akan menang dalam pertempuran ini. Tapi akan ada harga yang harus dibayar. Tapi kambing hitam ini memang terlalu menggoda. Jika saya memakan kambing hitam, saya bisa meningkatkan wilayah saya. Dapat meningkatkan sumber air saya dan mendapatkan banyak bahan. Terutama dengan munculnya naga beku. Membuat saya tidak yakin tentang Atlantik 2 hari dari sekarang. Serangan kehendak tidak dapat dipastikan. Setelah ragu-ragu sejenak, saya berkata kepada Gray dan Happy. Memberi arahan sebentar dan kemudian memerintahkan mereka untuk berangkat. Segera mereka menemukan kambing hitam di samping sungai. Lebih dari 70 kambing hitam menghadapi badai salju. Serangan itu sedang melingkar untuk menghangatkan diri. Hahaha. Kaitaro memimpin goblin bertanduk domba dan goblin lainnya. Meskipun dia tidak benar-benar memahami apa yang saya katakan saat pergi. Tapi jangan lupa bahwa mereka bukan goblin biasa. Goblin kegelapan secara alami licik. Goblin serigala yang menerima perintah mengamuk lebih dulu. Mereka menerobos ke dalam kawanan domba dengan gigi tajam. Mereka menggigit dengan ganas menggunakan racun. Pemimpin kambing hitam yang terkejut berdiri tegak. Tingginya hampir 3 meter membuatnya berdiri. Setelah itu, dia memahami penyebab kekacauan. Dalam sebuah panggilan, semua kambing hitam segera bangkit dan mulai mengumpulkan bola api untuk diluncurkan. Bola api menghantam lokasi goblin tanpa ampun. Namun, pada detik berikutnya, goblin serigala dan goblin kegelapan mundur ke belakang. Dia bersembunyi di dalam gua yang telah digali sebelumnya oleh goblin kelinci licik. Sementara itu, keterampilan goblin bertanduk juga tepat mengenai pemimpin kambing hitam. Pemimpin kambing hitam sangat marah. Karena dalam persepsinya, api ini tidak menyakitkan sama sekali berarti tantangan. Namun sebenarnya, api goblin bertanduk tidaklah tidak menyakitkan. Melainkan, racun yang terkandung di dalamnya telah berfungsi. Membuat lawan tidak merasakan sakit sehingga mengabaikan serangan ini. Dan racun goblin bertanduk tidak hanya ini. Ada satu lagi yang bersifat afrodisiak. Maka mata pemimpin kambing hitam perlahan menjadi merah. Dan sesekali melirik kambing hitam betina di sampingnya. Tidak. Ini adalah pertempuran. Pemimpin kambing hitam menggelengkan kepala. Kemudian melihat kambing betina yang lain. Dan pada saat itu kehilangan perintah pemimpin. Kambing hitam mulai menyerang sembarangan. Situasi menjadi kacau. Dan dibandingkan dengan kambing hitam yang kacau, goblin dipimpin oleh goblin kelinci cerdik. Sudah mulai bergerak menuju kaki kambing hitam. Mengirimkan lebih banyak racun ke dalam kawanan kambing. Dengan semakin dalamnya keracunan, beberapa kambing hitam sudah mulai menyerang teman-teman di sebelah mereka. Dalam situasi yang mendalam, jenis kelamin sudah tidak penting lagi. Kebanyakan betina berkumpul di sekitar pemimpin. Mereka hanya bisa mencari teman di sekitar mereka. Perang ini hanya memperbanyak laki-laki. Sementara pemimpin di bawah banyak goblin. Yang diawasi dengan fokus sudah terkena racun. Saat ini juga sedang mengacau betina. Perang yang baik baru saja dimulai kurang dari 10 menit. Musuh sudah kacau balau. Di dalam wilayah. Saya dengan cemas menunggu hasilnya. Akhirnya suara notifikasi yang familiar terdengar. Sangat baik, ternyata benar-benar berhasil. Di antara suara petunjuk, kadang-kadang terdengar goblin. Berita tentang pembunuhan kambing hitam yang ditingkatkan datang. Sedangkan goblin saya tidak kehilangan satupun. Serangan tidak hanya berhasil, tetapi juga berhasil mengeluarkan kristal asing. Dengan ini, kawasan saya akan dapat mengalami peningkatan secara menyeluruh. Saya membuka wilayah yang sedang ditingkatkan saat ini dan melihat sekilas kebutuhan air mancur. Kristal asing sudah didapatkan. 350 kayu juga cukup. Kekurangan sekitar 70 batu energi tidak masalah. Karena batu energi terus meningkat seiring dengan pembunuhan. Satu-satunya yang kurang adalah batu. Saya membuka dan melihat area perdagangan untuk mencari batu. Saya menukarkan 300 unit batu dan kemudian mulai meningkatkan. Cahaya putih turun dari langit dan jatuh ke tubuh saya. Selamat, wilayah Anda telah mencapai level 2 dan Anda telah membuka panel tuan. Luas wilayah Anda diperluas menjadi 1000 meter. Anda mendapatkan kemampuan berbagi pandangan dan perintah jarak jauh. Jumlah gen gabungan goblin baru ditingkatkan menjadi 2. Sumber daya yang diperlukan untuk memanggil goblin telah berkurang. Anda dapat memilih 2 bangunan dari wilayah manapun untuk meningkatkan kekuatan wilayah Anda. Selamat, Anda telah menjadi yang pertama melahirkan. Danau tersebut telah mencapai level 2 untuk tuan tanah. Anda telah mendapatkan paket gulungan besar. Ternyata, setelah ditingkatkan,
danau melahirkan dapat menggabungkan lebih banyak jenis unit. Tapi baru 2. Sepertinya untuk menggabungkan lebih banyak gen, saya perlu terus meningkatkan. Saya sudah membayangkan Goblin Ultimate saya. Jika saya menggabungkan gen berbagai makhluk kuat, apakah akan muncul suatu saat nanti makhluk yang lebih kuat daripada naga? Goblin terlemah dapat menekuk naga dengan satu tangan. Memikirkannya saja sudah membuat saya bersemangat. Saya sudah menyelesaikan pengambilan hadiah dan baru saja menempatkan sebuah tembok bata berukuran 300 meter. Lalu saya melihat sekelompok goblin menyeret kambing hitam yang lebih besar dari ukuran mereka sendiri. Dengan semangat, kembali ke wilayahnya sendiri. Di sisi lain, di tengah badai salju merah, terpencar banyak potongan mayat tengkorak hitam. Untungnya, berhasil mengalahkan sebuah gubuk kecil yang berdiri di bukit tinggi. Di dalamnya, seorang gadis menghela napas lega. Untuk mengalahkan serigala besar yang berjumlah 40 ini, dia benar-benar mempersiapkan diri selama 4 hari. Kristal asing sudah didapat, ditambah kayu dan batu yang dikumpulkan sebelumnya. Akhirnya bisa meningkatkan sumur kehidupan. Qi Hongyi menatap ke arah tumpukan tengkorak yang berserakan tidak jauh. Terima kasih atas kontribusi kalian untukku. Selanjutnya, biarkan aku memberi kalian peningkatan. Cahaya putih melintas di tubuh Qi Hongyi. Ekspresinya sangat nyaman, seakan dia berenang di lautan. Di sisi lain, banyak orang di saluran perdagangan dalam berebut bahan kambing hitam yang saya unggah. Kulit domba menghilang, daging bos domba. Daging domba menghilang, menghilang. Beli, 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 langsung beli. Ekspresi saya sangat luar biasa. Ternyata begitu banyak orang yang berebut barang saya. Saat saya bersiap untuk keluar, Lia Michelle mengirimkan pesan. Apakah daging bos kambing hitam masih ada? Saya bersedia menggunakan transaksi kristal asing. Pesan dari pihak transaksi kristal asing seketika menarik perhatian saya. Memiliki kristal asing berarti pihak lain telah membunuh bos. Tapi jika sudah membunuh bos, bagaimana bisa kekurangan daging? Harga tinggi dari pihak itu membuat saya ragu sejenak. Apakah barang ini sebenarnya sangat berharga? Saya mencoba membalas bahwa saya ingin 2 kristal asing. Michelle di seberang sana terkejut. Kamu memiliki daging dari 2 bos. Saya menjawab dengan jujur bahwa tidak ada. Michelle sangat ingin membalas pihak itu. Saya buta, bukan bodoh. Alasan dia bersedia menukar kristal asing untuk bos. Daging bos adalah karena jenis pasukannya yang khusus. Perlu memurnikan daging untuk mengumpulkan nilai energi pemanggilan. Dan kristal unik ini adalah jenis pasukannya. Barang bawaan yang dibawa saat lahir. Dia menahan api kemarahan di dalam hatinya dan menjawab. 1 kristal unik dapat ditukar dengan 1 bos. Daging bisa ditransaksikan jika kamu setuju. Saya berpikir sejenak dan membalas. 2 kristal unik dapat ditukar dengan daging bos. Jangan berpikir saya tidak tahu rahasia daging bos. Miss Ware dengan wajah marah kepada pria ini. Apakah ada yang salah paham? Daging bos bisa memiliki rahasia apa? Bukankah pengenalan sistem di atas sudah sangat jelas? Maka dia menggigit gigi peraknya dan menjawab. Apakah bos memiliki rahasia? Kamu sendiri yang paling tahu. Saya membeli karena jenis pasukannya yang istimewa. Jika kamu tidak membeli, saya akan mencari yang lain. Saya berpikir sejenak, memang panel sistem juga tidak ada yang mengatakan daging bos memiliki keistimewaan. Membalas bahwa itu bisa ditransaksikan. Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan 1 kalimat lagi. Tapi saya sudah menjual 10 unit daging. Sekarang sisa daging hanya 30 unit. Meskipun tidak lengkap, tetapi tidak bisa ditawar. Miss Ware menggigit rapat gigi putihnya. Bibir merahnya bergetar terus-menerus dengan tangannya. Bagaimana orang ini bisa begitu tidak tahu malu? Apa dia merasa bisa menguasai saya? Saat ini, Miss Ware begitu marah sampai tidak tahu harus berkata apa. Setelah memaksa diri sendiri lama, ia baru bisa bergetar. Sampai-sampai bisa menghasilkan 1 kata, baik. Anda telah kehilangan 30 unit bos kambing hitam. Anda mendapatkan 1 buah kristal asing untuk daging. Saya meregangkan tubuh dengan besar. Masih banyak orang baik di dunia ini. Membuka panel dan sekilas melihat diri sendiri. Wilayah dan panel mata airnya. Batu energi yang dibutuhkan untuk upgrade kali ini. Dan lebih banyak tugas berat dengan kristal asing. Saat itu, pemimpin tingkat suci sejati duduk di atas. Di atas punggung naga salju yang acak-acakan. Saya, naga Arktik yang terhormat, ternyata hanya meraih peringkat keempat dalam upgrade mata air. Bukankah saya adalah jenis prajurit tingkat tinggi di antara hierarki suci? Dalam keadaan ini, seharusnya saya adalah yang terkuat di bawah dewa. Mengapa harus yang keempat? Apakah ketiga yang sebelumnya adalah dewa? Dan saat ini, saya terbungkus dalam sweater bulu domba sambil minum teh panas. Melihat saluran obrolan dan mendekati diri sendiri. Permintaan teman yang telah dihancurkan. Pesan tambahan dari Gu Xiaoyu. Kakak, berikan sedikit daging. Xiaoyu benar-benar hampir mati kelaparan. Saya memiliki banyak batu. Apa saja yang kamu butuhkan, saya punya. Pesan tambahan dari Su Qingyu. Serangan Chen Ye terhadap naga es milikku juga melibatkan 3 keping salju. Seharusnya kita tidak jauh dari jarak satu sama lain. Saya sudah kehabisan makanan. Bisakah kamu membantu? Zhang Sanli menambahkan pesan. Bos, Tuan, bos besar. Segera setujui, saya mohon padamu. Saya bisa menawarkan harga lebih untuk membeli daging domba kamu. Saya menghabiskan cangkir teh panas dan mengerutkan bibir menolak semuanya. Biarkan saya mendukung orang asing secara gratis. Maaf, itu tidak mungkin. Di tengah-tengah 3 rawa. Sebuah gubuk jerami yang melanggar hukum berdiri di tengah rawa. Sial, mengapa dia menolak lagi? Saya sudah sangat tulus. Jelas-jelas kita berada di daerah yang sama. Kenapa tidak bisa membantu? Su Qingyu mengangkat alisnya dengan cantik. Wajahnya menunjukkan ekspresi marah. Dia menundukkan kepala untuk melihat daging busuk yang sedikit di tangannya. Ini adalah makanan terbaik yang bisa dia dapatkan di rawa ini. Tapi justru makanan terbaik ini yang dia makan. Kemudian dia mungkin akan diare. Untuk tidak memakan daging busuk yang sedikit di tangannya.
Dia terpaksa merendahkan posisinya lagi. Saudara laki-laki Chen Ye. Aku benar-benar hampir mati kelaparan, kasih aku sedikit makanan, ya. Kemudian dia membersihkan dirinya yang hampir sempurna. Kaki panjangnya yang indah dicuci satu kali. Setelah dicuci salju, kaki panjangnya yang putih halus menjadi sedikit memerah karena dingin. Su Qingyu segera mengambil foto dan mengirimkannya. Juara sekolah mengirim foto kaki dan juga seorang wanita lemah. Memohon bantuan, tidak percaya Chen Ye tidak terobsesi. Mungkin dia bahkan akan membawakan makanan untukku secara langsung. Su Qingyu membayangkan bahwa orang itu pasti merasakannya. Akan sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Beberapa saat kemudian, saya membalas pesan. Ini membuat Su Qingyu tanpa sadar mendongakkan lehernya yang anggun. Ternyata, melihat situasi seperti ini, pria manapun pasti merasa tidak tega. Dia dengan senang hati membuka pesan dari orang itu. Pesan itu kemudian membeku di tempat. Cuaca dingin, lebih baik minum air hangat. Chen Ye menolak permohonan pertemananmu. Di sisi lain, saya menikmati foto yang indah sambil minum teh. Teh hijau ini memang enak. Pada saat itu, Su Qingyu menguatkan hatinya. Dia telah melanggar batasan foto dan saudara laki-lakinya. Untuk benar-benar memeluk paha yang sebenarnya lagi. Mengorbankan beberapa juga bukan masalah. Kali ini aku pasti harus mendapatkanmu. Su Qingyu merapikan diri yang ia dapat dari mana anjing pemuja itu mendapatkan jaket kulit domba, memotret dirinya sendiri dengan cantik. Tidak bisa, sepertinya kurang. Su Qingyu berkata sambil menarik kerahwalnya ke bawah dan memotret lagi. Lalu mengirimkan juga batu taruhan yang tidak berharga itu bersamaku. Foto akhirnya terkirim. Su Qingyu dengan tidak puas menarik mantel wallnya. Pekerjaan jelek ini sedikit saja terlihat, aku harus menariknya lama. Aku tidak tahu apakah Chen Ye akan merasa aku sengaja. Dia berbisik lembut, seharusnya tidak. Aku sudah merenggangkan kerah itu. Ini adalah karena kualitas jahitan pakaian itu. Kakak Chen Ye, bisa memberi sedikit makanan untuk ikan kecil? Chen Ye menolak permintaan pertemananmu. Sialan, di dalam gua bawah tanah ada sebuah kecil. Si gadis kecil itu marah sampai pipinya bengkak. Kakak-kakak yang lain setidaknya akan memberi sedikit jika saya mengganggu mereka. Kakak Chen Ye benar-benar pelit sekali. Gu Xiaoyu membayangkan dengan nada sedikit mengejek. Saya seharusnya menjadi orang seperti apa, ya? Gu Xiaoyu tidak peduli dengan penolakan yang dialaminya berkali-kali. Hanya ditolak oleh orang yang sama. Semakin sering, dia menjadi penasaran. Mampu menolak seorang gadis kecil yang lucu dengan tegas. Pihak yang lain pasti adalah orang yang sangat berpegang pada prinsip, kan? Menjaga prinsipnya sendiri. Mungkin dia juga sedikit dingin dan kejam. Kalau bukan karena tidak cukup makan, siapa yang mau jadi pengemis, benar-benar. Cepat gali, segera temukan sebuah gua untuk berlindung. Gu Xiaoyu sedikit tidak senang dan menusuk. Menusuk orang batu besar di sampingnya. Jenis tentaranya sangat kuat dan merupakan tingkat emas. Dan pada awalnya sudah memiliki 3. Kebetulan sekali, wilayahnya ternyata di bawah tanah. Dan tidak tahu seberapa dalam tanah itu. Dia sudah menggali lama tetapi masih belum menemukan sinar matahari dari permukaan. Dan sekarang yang dia gali bukanlah keluar menuju atas, namun tempat untuk melindungi dirinya. Setelah malam ini, masa perlindungan 7 hari akan berakhir. Atlant akan menyerang mereka semua. Setelah kehilangan pelindung, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Hanya dengan itu, orang-orang batu bisa berjuang dengan sepenuh hati. Sehingga mereka bisa melewati krisis Atlant. Tapi Anda menggali batu taruhan. Gu Xiaoyu dengan marah mengambil batu itu di tangannya. Setelah melihat informasi batu taruhan, wajahnya yang cemberut akhirnya menunjukkan senyuman yang cantik. Bisa mendapatkan keterampilan. Apakah itu keterampilan yang sangat hebat? Buka. Selamat, Anda telah membuka batu taruhan dan mendapatkan keterampilan pembuatan. Wah, bagus sekali. Si kecil belum sempat bersemangat 1 detik, wajahnya sudah kembali merudung. Karena membuat sesuatu ternyata membutuhkan skema. Tapi saya tidak memiliki skema. Anda telah menggali sebuah batu taruhan. Wah, seberapa bagus ini? Dia dengan antusias membukanya. Anda membuka batu taruhan, Anda kehilangan sebuah batu taruhan. Anda telah menggali sebuah batu taruhan. Apa? Satu lagi dibuka. Anda membuka batu taruhan, Anda kehilangan sebuah batu taruhan. Dengan begitu, Gu Xiaoyu terus menggali batu taruhan dan terus membukanya. Awalnya berpikir bisa menjadi petani yang berhasil dan bernyanyi. Tapi sampai malam, serpihan batu taruhan memenuhi gua. Dia masih tidak mendapatkan apa-apa. Di sisi lain, saya akhirnya setuju dengan verifikasi teman Su Qingyu. Dan dengan cermat mengamati batu taruhan yang dia berikan kepada saya. Anda membuka sebuah batu taruhan dan mendapatkan satu skema untuk membuat. Saya sekilas melihatnya dan langsung meletakkannya di ruang pribadi saya. Lagi pula saya tidak memiliki batu taruhan kedua. Namun kedepannya bisa memperhatikan tentang batu judi ini. Mungkin saja akan ada hasilnya. Mendapatkan barang orang lain tetapi tidak memberikannya. Memberi sedikit balasan tampaknya tidak baik. Saya berpikir sejenak lalu memberikan kepada lawan 1. Kulit kelinci dan 5 unit daging kelinci. Setelah melakukan semua ini, saya melihat keluar wilayah. Cuacanya masih dingin tetapi badai yang menerjang telah berhenti. Beberapa hari badai salju telah berhenti. Seakan memberi jalan kepada perang yang akan datang besok. Ini adalah malam terakhir, tidak tahu berapa banyak ID yang familiar yang akan menghilang setelah besok. Berapa banyak identitas yang sudah dikenal akan menghilang, ini pasti akan menjadi malam tanpa tidur. Ada orang yang menyesal datang ke dunia ini. Ada orang yang bersyukur atas kedatangan dunia ini. Ada yang mempersiapkan diri menjelang pertarungan. Seseorang tampak tenang dan santai. Hingga sinar matahari pagi pertama menerangi wilayah. 7 hari telah berlalu, pelindung menghilang. Kehendak Atlant akan segera datang. Mohon kepada semua penguasa untuk mempersiapkan diri bertempur. Jumlah saat ini 83.000. Tiba-tiba suara notifikasi sistem muncul. Sekelompok orc telah menyerbu wilayah Anda. Saya melihat dari atas menara panah. Goblin bertanduk domba berbagi penglihatan.
melihat sekelompok orc di kejauhan. Penampilan ini tampak sangat kuat. Saya mengamati mereka. Tinggi mereka umumnya sekitar 2 meter. Lengan mereka sebesar paha saya. Di kepala mereka ada sepasang tanduk sapi yang panjang. Ada? Kita bukan sedang menangkap Buddha manusia. Kenapa kita harus datang ke sini? Seekor Minotaur bertanya kepada pemimpin. Minotaurus lainnya juga berkata setuju. Ya, kami adalah kerbau air, bukan hewan liar, tempat ini sangat dingin. Yang disebut sebagai Minotaurus besar Ada mengangkat bahunya. Melihat salju yang semakin tebal tidak jauh dari situ. Bukankah kalian merasa aneh? Musim dingin belum tiba. Tetapi di sini ada salju yang begitu tebal. Semua Minotaur terkejut mendengar itu. Di dalam hutan Kianyo yang besar ini, keanehan memiliki dua kemungkinan. Satu adalah harta benda. Yang lainnya adalah makhluk yang kuat. Dan mereka sebelumnya pernah datang ke sini. Tidak ada makhluk yang kuat sama sekali. Makhluk seperti naga sudah lama punah. Jangan bercanda. Makhluk seperti naga sudah lama punah. Meskipun ada, tidak akan muncul di tepi hutan. Dengan kata lain, di sini ada harta karun. Minotaur dengan antusias mengayunkan. Pedang dan perisai mengeluarkan suara dentingan. Pada saat ini, ia bahkan merasa bahwa dia baru saja menangkap. Para pedagang manusia ini tidak begitu menarik lagi. Karena para pedagang manusia ini ternyata tidak memiliki persediaan. Cepat lihat, ada sebuah kastil. Kapan munculnya? Minotaur berjalan di atas permukaan es, menginjak dan memecahkan. Es tipis mengeluarkan suara retak. Pemimpin Minotaur juga melihat tembok tidak jauh dari situ. Dalam pemahaman mereka, setelah tembok terdapat benteng. Tembok biasanya lebih banyak terdapat di area pemukiman manusia. Bahkan di suku-suku orc. Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh suku-suku besar yang teratas. Mungkinkah ada suku yang kuat di sini? Pemimpin Minotaur menoleh ke belakang dengan sedikit khawatir. Mengawasi beberapa Buddha manusia yang baru saja ditangkapnya. Dia sudah mendapatkan hasil. Atau sebaiknya kita kembali saja. Tiba-tiba, dia melihat goblin gelap yang berjaga di atas tembok kota. Ternyata itu adalah sekelompok goblin. Goblin kotor tidak pantas memiliki rumah yang begitu indah. Serangan orc M. Orc memiliki keinginan yang mutlak untuk makan dan tempat tinggal. Dan orc yang lebih rendah tidak pantas memiliki yang baik. Ini adalah konsensus semua orc mengenai rumah. Mengenai goblin, yang bahkan tidak terhitung oleh orc. Makhluk rendah ini bahkan memiliki rumah. Rampas itu, dengan arahan dari kehendak Atlan, segalanya menjadi masuk akal. Maka sekelompok orc yang berjumlah hingga 40 orang, menyerang wilayah tempat saya berada. Minotaur berlari dengan penuh semangat menuju rumah besar. Namun detik berikutnya, seorang terpeleset dan merusak yang baru saja terbentuk. Permukaan es yang baru terbentuk menjadi sebuah lubang besar. Trik kecil ini ingin mempengaruhi Minotaur. Namun Minotaur tidak takut sama sekali. Orang-orang kepala lembu di belakangnya juga ikut meniru berteriak dengan keras. Tak ada rasa takut demi rumah itu. Suara nyaring disertai dengan ledakan es yang pecah saat melompat dan jatuh. Sekelompok Minotaur berbadan kekar membalikkan badan. Dan maju dengan senjata tombak terangkat. Saya memegang dahi saya. Ternyata, jebakan atau hal semacam itu sama sekali tidak berhasil. Untungnya, saya tidak berharap pada hal semacam itu. Saya melihat Minotaur sudah memasuki jangkauan serangan saya dan memerintahkan untuk menyerang. Goblin sudah tidak sabar sejak lama. Teriakan Minotaur membuat mereka bersemangat. Goblin gelap termasuk dalam subspesies. Dapat dianggap sebagai perpaduan antara ras orc dan manusia. Kecerdikan dalam pertempuran mirip dengan manusia. Namun, dalam kebiasaan hidup lebih condong ke orc. Goblin bertanduk domba di menara panah yang pertama kali melancarkan serangan. Bola api hijau turun seperti peluru tanpa henti. Melihat pemandangan ini, para Minotaur segera menarik perisai yang ada di belakang mereka untuk bertahan. Aku mengernyitkan dahi. Ini adalah sekelompok orc bersenjata lengkap, dengan dukungan perlengkapan. Kekuatan tempur mereka saat ini telah jauh melebihi binatang buas biasa. Serangan jarak jauh yang murni tidak dapat menyebabkan kerusakan pada lawan. Sepertinya perlu menambahkan gangguan dari pasukan darat. Ini dilakukan untuk mencegah musuh melarikan diri. Bagaimanapun, aku ingin memusnahkan mereka sepenuhnya. Melihat semakin dekat dan berteriak. Minotaur yang berteriak untuk rumah itu. Para goblin terbenam dalam pemikiran. Mereka demi rumah, kita demi apa? Begitu melibatkan pengetahuan tentang kehidupan. Otak mereka yang cerdas tiba-tiba menjadi bodoh. Goblin gelap berkata, mari kita teriakkan untuk bos kita. Anjing tua itu adalah dewa. Goblin kelinci yang licik menggaruk kepalanya. Untuk dewa? Tapi apa itu dewa? Goblin babi melambaikan tangan besarnya. Siapa peduli? Lagi pula, sejak lahir saya sudah tahu bos adalah dewa. Goblin serigala dan babi benar-benar berbicara dengan benar. Para goblin saling memandang satu sama lain. Mereka meniru orc dan melompat turun sambil berteriak keras. Untuk dewa. Suara seruan dari kedua belah pihak memekakan telinga dan seketika bertemu. Pisau tulang dan kapak bertabrakan mengeluarkan percikan logam. Sebagai satu-satunya yang bersenjata, goblin gelap. Dengan gagah berani, dia mengangkat senjata tulangnya. Dan bertabrakan dengan kapak kasar orc. Tanpa ragu, goblin gelap terhempas jauh. Dalam hal kekuatan, dia jauh kalah dibandingkan Minotaur. Goblin yang lain melihat pemandangan ini segera mengubah strategi. Mulai menggunakan perutnya untuk meluncur di atas es dengan taktik hiena. Goblin yang jelek ini benar-benar goblinkah? Para Minotaurs melihat orang-orang meluncur di atas es. Goblin kepala serigala dan goblin kelinci yang pergi. Masih ada beberapa goblin dengan perut buncit dan hidung seperti babi. Kalian sangat jelek. Minotaur menundukkan kepala dan melihat dirinya di atas es. Ia membandingkan lagi dengan goblin-oblin dan seketika merasa marah. Pisau yang lebar meninggalkan sebuah goresan di atas es. Goresan itu tidak melukai goblin, melainkan malah ditangkap oleh goblin yang lain. Kesempatan memberi luka di belakangnya. Karena efek mati rasa, terluka. Saat itu, Minotaur tidak merasakan apa-apa. Darah terus mengalir,
Tetapi dia sendiri masih terus mengayunkan golok. Harus diakui bahwa leher sapi ini memiliki lengan yang lebih besar daripada kakinya. Dalam hal kekuatan memang tidak bisa diremehkan. Lapisan es setebal 20 cm tiba-tiba patah. Namun, meski terlihat mengesankan, tidak ada efek sama sekali. Bahkan jika ada, itu akan dihentikan oleh beberapa goblin babi. Goblin kecil gemuk yang memiliki hidung babi. Ternyata, menggunakan pelindung besi bisa menahan serangan dari Minotaur. Ini membuat pemimpin Minotaur sangat tidak puas. Goblin, makhluk kecil yang hina ini ternyata mampu menahan menghadapi serangan Minotaur agung. Ini tidak mungkin. Menginjak, dia mengangkat kakinya dan kemudian menjatuhkannya dengan keras. Dalam sekejap, suara bergetar membuat gumpalan es dalam radius puluhan meter hancur. Bahkan salju yang menumpuk pun dibersihkan habis. Kamu telah kehilangan goblin babi. Saya melihat serangan pemimpin lawan dengan serius. Keterampilan pemimpin itu cukup kuat. Ia bahkan bisa secara paksa menghapus rintangan. Dan dengan satu serangan, ia membunuh satu. Mengemudikan goblin pigut dengan kulit besi. Untungnya, meskipun pemimpin lembu itu kuat, namun, lembu-lembu lainnya hanya bisa dikategorikan biasa saja. Di bawah penekanan atribut tinggi goblin, masih bisa membunuh musuh yang berada di level lebih tinggi. Saat itu, pemimpin lembu mengambil lembingnya dari belakang. Ia mengarahkan ke goblin bertanduk domba di menara panah yang jauh. Meskipun lawan tidak memberikan kerusakan, namun, ia masih merasakan penghinaan ketika goblin melempar sesuatu padanya. Lembing itu dilemparkan dan melesat ke menara panah dalam sekejap. Lembing itu menancap di menara panah dan sekaligus menancapkan seekor goblin. Aku dengan wajah serius. Pemimpin ini sepertinya bukan bos kecil dengan kerusakan yang terlalu tinggi. Sudah kehilangan 2 goblin berturut-turut. Harus diketahui bahwa sebelumnya jumlah strategi lebih banyak. Saat melawan kambing hitam pun tidak ada kerugian seperti ini. Jadi segera memberi perintah untuk fokus menyerang pemimpin lawan. Goblin tanah mulai mengalihkan target. Demi para goblin dewa, mereka semua menyerbu. Akhirnya, di bawah serangan lebih dari 30 goblin, pemimpin Minotaur jatuh. Goblin bersorak dan berbalik menyerang sisa orc lainnya. Goblin bertanduk domba yang kehilangan pemimpin kembali ke medan perang. Goblin babi maju tanpa ragu. Goblin serigala sudah membunuh dengan penuh kebencian. Dengan cepat saya menerima banyak suara notifikasi pembunuhan dari sistem. Notifikasi cepat bergulir, tetapi saya tampak cemas. Bukan karena kerugian jumlah pasukan akibat perang yang membuat saya khawatir. Melainkan saya merasa khawatir bahwa ini berarti kita akan menghancurkan lawan. Tapi menurutku dengan cara begini kita sudah menghabisi pihak lawan sepenuhnya. Apakah ini terlalu sederhana? Ini mewakili serangan kehendak Atlantis. Apakah memang sesimple ini? Hanya ada 40 orc? Saya berpikir sejenak dan tiba-tiba teringat sesuatu. Oh ya, sistem menekankan untuk menghancurkan habis-habisan. Apakah yang dimaksud bukan menghancurkan seluruh kelompok ini, tapi menghancurkan suku musuh sepenuhnya? Ya, pasti seperti itu. Kalau tidak, mengapa ada tambahan untuk minta menghancurkan musuh sepenuhnya? Dan jika tidak, kalimat bahwa itu akan meninggalkan masalah di wilayah Anda, saya semakin merasa bahwa itu mungkin. Bagaimana mungkin serangan yang dipersiapkan oleh puluhan ribu orang? Mungkin hanya sekelompok kecil orc yang sederhana. Mikir tentang ini, saya segera menghentikan serangan. Meninggalkan satu-satunya Minotaur yang masih hidup. Saat ini di wilayah, 3 tawanan manusia dan 1 Minotaur berlutut di tanah. Minotaur yang mulia tidak akan memberitahumu sedikit pun informasi. Satu-satunya Minotaur yang tersisa sedang menatapku dengan marah. Tidak heran jika sekelompok goblin ini sangat licik. Ternyata telah ditaklukkan oleh seorang manusia. Sang kepala banteng yang angkuh menghembuskan napas dari hidung yang panjang. Dia sangat meremehkan lawannya. Aku menggelengkan kepala, berpikir sejenak, dan bertanya kepada kepala banteng. Siapa namamu? Ia tidak akan kamu namaku. Manusia yang licik, jangan berharap. Permainan ini tidak menipuku. Ternyata orc benar-benar hanya punya otot di dalam kepala mereka. Aku tidak memperhatikan otak kecil yang tersisa pada lawanku dan melanjutkan. Iya? Apakah kamu tahu daerahmu sendiri? Ada berapa banyak kepala banteng di sini? Ketika mendengar itu, hidung Aya menghembuskan napas. Aya tahu kamu sedang mencoba mendapatkan informasi dariku. Aya tidak akan ahkan kepadamu bahwa suku kami memiliki 150 orang. Aku menunjukkan senyum licik. Oh, jadi begitu? Aya yang agung. Keberanianmu telah mendapatkan pengakuanku. Aku memutuskan untuk membiarkanmu pergi. Apa? Aya tidak percaya. Manusia di depanku ternyata begitu mudahnya membiarkan dirinya pergi. Oh tidak, dia sudah mengatakannya. Dia tergerak oleh keberanian saya. Pasti saja Alia yang membuat Dewa Binatang terharu. Dewa Binatang membiarkan manusia di depan saya pergi. Alia yang berkepala banteng berlari keluar dengan semangat. Dia harus cepat kembali ke suku. Dia harus menyampaikan berita ini kepada ketua suku. Setelah Alia pergi, saya juga mengisyaratkan para goblin untuk mengikuti. Akar goblin yang ramai berada di belakang. Tak lama kemudian, kami keluar dari gerbang wilayah. Kemudian saya akan melempar beberapa manusia yang ditangkap oleh orc. Meninggalkan mereka di sudut dan kembali ke kabin saya. Para petualang yang diusir oleh kekaisaran adalah orang-orang yang kejam. Bukankah kamu memiliki gulungan untuk meminta bantuan? Cepat gunakan. Penangkap yang berpakaian seperti seorang pendekar pedang yang kuat berkata dengan tulus. Ya, Sa. Cepat gunakan gulungannya. Segera panggil orang untuk menyelamatkan kami. Penangkap petinju juga setuju. Diam. Saya mempekerjakan kalian untuk melindungi saya. Dan bukan memerintahkan saya untuk melakukan sesuatu. Salafiera menatap Yuan dengan tatapan dingin. Kedua petualang itu tidak berani lagi berbicara. Yang kalian pikirkan sekarang adalah bagaimana cara melarikan diri. Dan bukan mengkhawatirkan gulungan saya. Jika tidak ditangani dengan baik, saya akan mengeluhkan kalian kepada serikat. Saat itu, nasib kalian akan jauh lebih menyedihkan daripada sekarang. Saat ini, Salafiera sedang merenung dalam hati.
Dapat membangun dinding tinggi di hutan seribu hantu dalam waktu yang sangat singkat. Membangun tembok tinggi. Menaklukkan ratusan goblin. Pihak lawan pasti sangat kuat. Seharusnya petualang yang memiliki latar belakang. Tiba-tiba, sebuah nama muncul di benak Salafiera. Orang itu bukanlah pemanggil biasa, melainkan seorang pahlawan yang dipanggil oleh sebuah negara kecil. Negara kecil itu dihancurkan oleh Kekaisaran Titan dan pahlawannya juga tidak diketahui keberadaannya. Ya, dia yang menciptakan pahlawan. Bukan? Sekarang seharusnya adalah pencipta yang jatuh. Saat terbenam dalam pikirannya, dia sudah mulai berpikir tentang bagaimana memanfaatkan pihak lain. Dia tertarik pada kemampuan pihak lain dalam melatih goblin. Jika memungkinkan, dia ingin memiliki kemampuan itu untuk dirinya sendiri. Sam menundukkan kepalanya, sambil berpikir, alisnya yang panjang bergetar. Apa yang harus dilakukan? Apa yang dibutuhkan oleh pahlawan ini? Di dalam ruangan, saya sedang mengalihkan pandangan ke goblin. Goblin-oblin telah menemukan suku Minotaur. Namun, situasinya tampaknya tidak terlalu optimis. Di dalam hutan yang lebat terdapat berbagai macam tenda tanduk sapi dengan berbagai ukuran. Namun, di antara lebih dari 50 tenda ini, terdapat 3 tenda besar tanduk sapi yang istimewa. Berdasarkan seberapa besar kecintaan orc terhadap rumah, ukuran rumah juga menentukan kekuatan penghuninya. Dengan kata lain, di dalam suku kecil ini, terdapat 3 bos. Saya menghela napas panjang. Ini agak rumit. Ternyata, misi eksterminasi ini tidak mudah. Namun setelah berpikir sejenak, mempunyai tantangan sebesar ini adalah hal yang tepat untuk menghadapi serangan dari kehendak Atalanta.